dan memanfaatkan data dalam skala yang luar biasa. Ada kalanya sebuah perusahaan membutuhkan data yang sangat luas, sangat spesifik, atau data pembanding industri yang mustahil untuk mereka kumpulkan sendiri secara efisien. Disinilah peran para vendor luar, outside vendor, dan distributor eksternal menjadi sangat vital. Apa bisnis utama dari perusahaan-perusahaan ini? Seperti yang tertera di poin pertama, mereka memperlakukan informasi pasar sebagai produk mereka. Ini adalah sebuah konsep kunci. Jika Unilever menjual sabun dan Indofood menjual mie instan, maka perusahaan-perusahaan ini menjual data dan wawasan. Mari kita lihat contoh paling klasik dan terkenal di dunia, yang juga disebutkan di slide ini, Nielsen Company. Nielsen adalah raksasa global dalam riset pasar. Salah satu produk mereka yang paling terkenal adalah data rating program televisi. Apa artinya? Nielsen secara sistematis mengukur program TV mana yang paling banyak ditonton. Program ratings, berapa juta orang yang menontonnya, audience counts. Dan yang terpenting, siapa saja orang-orang yang menonton itu, demographic viewer groups. Apakah mereka remaja, ibu rumah tangga di Bogor, pria pekerja di Jakarta? Berapa pendapatan mereka? Sekarang, coba kita pikirkan, mengapa data ini sangat berharga? Bayangkan Anda adalah seorang brand manager untuk produk kopi sachet seperti kapal api. Anda memiliki budget iklan televisi sebesar 50 miliar rupiah untuk tahun depan. Pertanyaan Anda adalah, di acara TV mana saya harus memasang iklan saya agar dilihat oleh target pasar saya, yaitu bapak-bapak usia 35-55 tahun? Anda punya dua pilihan, menebak, Sepertinya bapak-bapak suka nonton berita malam atau pertandingan sepak bola. Ini adalah keputusan yang didasarkan pada asumsi. Menggunakan data Nielsen, Anda membeli laporan dari Nielsen yang menunjukkan secara rinci program mana saja yang memiliki konsentrasi penonton pria usia 35-55 tahun paling tinggi di jam tayang utama, prime time. Keputusan mana yang lebih cerdas? Tentu saja yang kedua. Dengan membayar Nielsen beberapa ratus juta atau bahkan miliaran rupiah, Anda bisa memastikan bahwa budget iklan 50 miliar Anda tidak terbuang sia-sia. Inilah mengapa perusahaan seperti Nielsen bisa bertahan puluhan tahun. Mereka menjual kepastian kepada para pengambil keputusan. Perusahaan-perusahaan ini pada dasarnya adalah spesialis data spesialis. Mereka memiliki keahlian, teknologi, dan panel responden yang sangat besar untuk merekam dan menyimpan informasi bisnis tertentu secara akurat dan konsisten. Sesuatu yang sangat mahal dan tidak efisien jika harus dilakukan sendiri oleh setiap perusahaan. Nielsen bukan satu-satunya. Ada banyak jenis vendor data lain, perusahaan riset pasar seperti Kantar atau Ipsos yang menjual laporan sindikasi tentang berbagai industri. Misalnya, laporan tren pasar skincare di Indonesia 2025. Lembaga pemeringkat kredit yang menyediakan data kelayakan kredit. Perusahaan analitik media sosial yang melacak dan menganalisis percakapan tentang brand Anda di seluruh internet. Jadi, sebagai kesimpulan, outside vendor adalah sumber input data yang sangat penting ketika sebuah perusahaan membutuhkan data skala makro, data industri, atau data pembanding yang berada di luar jangkauan operasional mereka. Membeli data dari para spesialis ini seringkali merupakan investasi yang sangat cerdas untuk mempertajam strategi bisnis.
Sekarang, mari kita bicarakan tentang jenis vendor eksternal yang berbeda, yang perannya lebih seperti seorang kurator atau pustakawan super daripada pencipta data. Mereka adalah para data wholesalers. Apa itu data wholesaler atau grosir data? Definisinya adalah perusahaan yang mengumpulkan berbagai sumber data menjadi satu paket yang kemudian ditawarkan ke perpustakaan kota, perusahaan, dan universitas dengan biaya tertentu. Analogi terbaik untuk memahaminya adalah seperti ini. Bayangkan Anda ingin memasak sebuah hidangan yang rumit. Anda bisa saja pergi langsung ke puluhan petani, peternak, dan nelayan yang berbeda untuk mengumpulkan setiap bahan satu persatu. Tentu bisa, tapi akan sangat memakan waktu dan merepotkan. Pilihan yang lebih cerdas adalah pergi ke satu supermarket besar yang sudah melakukan semua pekerjaan itu untuk Anda. Mengumpulkan bahan-bahan terbaik dari berbagai sumber dan menatanya dengan rapi di rak agar mudah Anda temukan. Nah, data wholesalers adalah supermarket informasi. Mereka tidak selalu menciptakan datanya sendiri. Sebaliknya, mereka mengumpulkan, mengorganisir, dan mengindeks ribuan sumber, jurnal akademis, artikel berita, laporan keuangan, profil perusahaan, disertasi, dan mengemasnya ke dalam sebuah database yang canggih dan mudah dicari. Perpustakaan Universitas Bakri, misalnya, membayar biaya langganan yang tidak sedikit kepada para grosir data ini agar Anda semua bisa mengakses informasi berkualitas tinggi untuk tugas dan skripsi Anda. Mari kita lihat beberapa supermarket informasi terkenal yang disebutkan di slide ini. Karena kemungkinan besar Anda akan menggunakan salah satunya, PROQUEST dan INFOTRAC, ini adalah sahabat terbaik Anda sebagai mahasiswa. Mereka adalah database akademis raksasa yang berisi jutaan artikel jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan disertasi dari seluruh dunia. Saat dosen meminta Anda mencari 5 jurnal internasional tentang manajemen rantai pasok, Anda tidak mencarinya di Google biasa, Anda mencarinya di dalam ProQuest melalui portal perpustakaan kita. Whoverse, ini adalah spesialis profil perusahaan. Jika Anda butuh informasi mendalam tentang sebuah perusahaan, struktur organisasinya, laporan keuangannya, berita terbarunya, daftar eksekutifnya, bahkan siapa kompetitor utamanya, Whoverse adalah tempatnya. Ini sangat berguna untuk riset kompetitor. LexisNexis, ini adalah kitab suci bagi mahasiswa hukum dan jurnalisme. Awalnya, fokus utamanya adalah pada dokumen hukum dan catatan pengadilan. Namun, sekarang ia juga memiliki arsip berita global yang sangat luas dan mendalam dari ribuan sumber berita terkemuka. Dialog, bayangkan ini sebagai perpustakaan paling tua dan paling lengkap di dunia digital. Dialog adalah salah satu layanan database online komersial pertama dan berisi informasi tentang hampir semua hal, mulai dari sains dan teknologi, paten, merek dagang, hingga berita dan bisnis. Ini adalah alat untuk periset profesional yang membutuhkan data yang sangat spesifik. Dow Jones News Retrieval Services, ini datang dari perusahaan yang menerbitkan The Wall Street Journal. Fokus utamanya adalah berita keuangan dan bisnis real-time, data pasar saham, dan laporan analisis keuangan yang mendalam. Jadi, sebagai kesimpulan, saat Anda memulai proyek riset Anda pada hari ini, tanggal 15 Oktober tahun 2025, ingatlah bahwa di luar Google, ada dunia arsip data terkomputerisasi yang jauh lebih terstruktur, lebih kredibel, dan lebih mendalam. Manfaatkan langganan perpustakaan Anda, karena di sanalah data berkualitas tinggi yang sesungguhnya berada. Sekarang, mari kita lihat bagaimana data-data tersebut disimpan dan diorganisir. Tidak semua data sama, dan oleh karena itu, kita menyimpannya dalam jenis database yang berbeda, tergantung pada sifat dan kegunaannya. Bayangkan sebuah perpustakaan.
Ada bagian fiksi, bagian sejarah, bagian sains, dan bagian referensi. Anda tidak akan mencari novel roman di bagian referensi ensiklopedia, bukan? Begitu pula dalam dunia data. Kita perlu tahu bagian mana yang harus kita kunjungi untuk menemukan informasi yang tepat. Mari kita lihat 3 bagian utama dari perpustakaan data perusahaan. 1. Statistical database, database statistik. Ini adalah dunia angka. Database ini berisi data numerik yang dirancang untuk analisis dan peramalan, forecasting. Ini adalah tulang punggung dari analisis kuantitatif. Sumber utamanya, seperti yang disebutkan, seringkali adalah scanner data. Semua data transaksi dari kasir di seluruh cabang Alfamart atau Indomaret di Indonesia, ketika dikumpulkan, akan membentuk sebuah database statistik yang maha besar. Untuk apa data ini digunakan? Para analis bisa menggunakannya untuk peramalan. Dengan melihat data penjualan historis es krim Walls selama 5 tahun terakhir, mereka bisa membangun model statistik untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan kenaikan penjualan jika suhu rata-rata di Bogor naik 2 derajat Celcius bulan depan. Salah satu aplikasi paling canggih dari database statistik adalah Geographic Information Systems, GIS. GIS adalah sistem yang menggunakan database geografis dan perangkat lunak canggih untuk menyiapkan peta komputer dari variabel-variabel yang relevan. Contoh lokal yang sangat nyata. Bayangkan Kopisu ingin membuka cabang baru di Bogor pada hari ini, tanggal 15 Oktober tahun 2025. Di mana lokasi terbaiknya? Dengan GIS, mereka bisa membuat beberapa lapisan peta. Lapisan 1, data internal. Peta sebaran lokasi rumah dari pelanggan yang terdaftar di program loyalitas mereka. Lapisan 2, data eksternal. Peta lokasi semua kafe kompetitor di Bogor. Lapisan 3, data BPS. Peta tingkat pendapatan rata-rata per kelurahan di Bogor. Lapisan 4, data perilaku. Peta panas dari data Gojek yang menunjukkan area mana yang paling sering menjadi tujuan perjalanan di malam minggu. Dengan menumpuk semua lapisan peta ini, manajer bisa secara visual mengidentifikasi zona emas, area dengan banyak target pasar, sedikit kompetitor, dan tingkat keramaian yang tinggi. Inilah kekuatan GIS. 2. Financial database, database keuangan. Jika database statistik adalah tentang apa yang terjadi di pasar, maka database keuangan adalah tentang kesehatan finansial perusahaan. Ini mencakup data keuangan kompetitor dan pelanggan, seperti laporan laba rugi, income statements, dan neraca, balance sheets. Untuk apa kita memerlukan ini? Untuk benchmarking atau analisis kompetitif. Anda adalah seorang analis di Bank Mandiri. Anda tentu ingin tahu bagaimana rasio kredit macet, NPL, Bank Mandiri dibandingkan dengan BCA, BNI, dan BRI. Apakah pertumbuhan laba kita lebih cepat dari rata-rata industri? Slide ini memberikan contoh Compustat, sebuah database keuangan komprehensif yang sangat populer di AS. Di Indonesia, sumber serupa bisa kita dapatkan dari Bursa Efek Indonesia, IDX, atau vendor data seperti Bloomberg yang menyediakan data keuangan terperinci dari semua perusahaan yang terdaftar secara publik. 3. Video database, database video. Ini adalah anak baru yang paling cepat tumbuh dan paling menarik. Database video dan media streaming memiliki dampak yang besar pada riset bisnis saat ini. Dulu, data itu sebagian besar terstruktur, angka dan teks. Sekarang, kita dibanjiri oleh data tidak terstruktur seperti video. Contoh riset retail, sebuah toko seperti S Hardware di Mall Botani Square bisa menggunakan rekaman CCTV mereka yang merupakan video database, bukan hanya untuk keamanan. Dengan perangkat lunak analisis video berbasis AI, mereka bisa melakukan riset perilaku di dalam toko, jalur mana yang paling sering dilewati pelanggan. Di rak produk mana pelanggan berhenti paling lama?
Berapa banyak pelanggan yang masuk tapi keluar tanpa membeli apapun? Contoh riset media, platform seperti YouTube atau TikTok adalah database video raksasa yang juga merupakan cerminan preferensi budaya. Menganalisis video apa yang sedang tren, jenis musik apa yang digunakan, atau gaya humor apa yang disukai oleh audiens di Indonesia adalah riset pasar yang sangat berharga bagi para pengiklan dan pembuat konten. Jadi, sebagai kesimpulan, memahami jenis-jenis database ini memungkinkan seorang manajer untuk menjadi seorang detektif informasi yang cerdas. Anda tahu harus pergi kemana untuk mendapatkan petunjuk yang tepat, ke database statistik untuk peramalan, ke database keuangan untuk analisis kesehatan kompetitor, dan ke database video untuk memahami perilaku yang tidak terucap. Sejauh ini kita telah membahas bagaimana data dikumpulkan dan dikelola di dalam sebuah perusahaan melalui database dan data warehouse. Sekarang, mari kita perluas cakrawala kita dan melihat bagaimana perusahaan secara cerdas dan efisien berkomunikasi dan bertukar data dengan pihak eksternal, seperti pemasok dan pelanggan besar mereka. Disinilah peran jaringan, networks, dan sebuah teknologi fundamental yang disebut Electronic Data Interchange, EDI, menjadi sangat krusial. Sebelum kita bedah definisinya, coba kita bayangkan sejenak dunia bisnis 30-40 tahun yang lalu. Bayangkan Anda adalah manajer pengadaan di sebuah supermarket besar seperti Carrefour. Anda melihat stok sabun Lux akan segera habis. Apa yang Anda lakukan? Anda mungkin akan menelepon bagian penjualan di Unilever, atau lebih mungkin lagi, Anda harus mengetik sebuah dokumen pesanan pembelian, purchase order, mencetaknya, memasukkannya ke dalam amplop, dan mengirimkannya lewat pos atau fax. Beberapa hari kemudian, seseorang di Unilever menerima fax tersebut, membacanya, lalu mengetik ulang pesanan Anda ke dalam sistem komputer mereka. Kemudian, mereka mengirimkan faktur kembali kepada Anda lewat pos. Coba bayangkan, berapa banyak kertas yang terlibat, berapa banyak waktu yang terbuang, dan yang terpenting, seberapa besar potensi human error atau kesalahan pengetikan ulang dalam proses ini. Proses yang lambat, mahal, dan penuh risiko itulah masalah yang ingin dipecahkan oleh Electronic Data Interchange, EDI. Seperti yang tertera di slide, definisi EDI adalah sistem yang mengintegrasikan sistem komputer satu perusahaan dengan sistem komputer perusahaan lain untuk bertukar informasi bisnis dengan pemasok atau pelanggan. Mari kita sederhanakan. Anggap saja EDI adalah sebuah bahasa universal yang memungkinkan komputer di Carrefour untuk berbicara langsung dengan komputer di Unilever tanpa perlu campur tangan manusia sebagai penerjemah. Mereka bertukar dokumen bisnis standar seperti pesanan pembelian, faktur, pemberitahuan pengiriman secara elektronik. Dari sistem ke sistem, mari kita lihat bagaimana proses yang tadinya memakan waktu berhari-hari itu berubah menjadi hitungan menit dengan EDI. Langkah 1. Sistem manajemen inventaris di Carrefour secara otomatis mendeteksi bahwa stok sabun Lux telah mencapai batas minimum. Sistem ini tidak menunggu manajer untuk menyadarinya. Langkah 2, alih-alih mencetak apapun, sistem Carrefour secara otomatis membuat dokumen pesanan pembelian elektronik dalam format standar EDI dan mengirimkannya melalui jaringan aman langsung ke sistem ERP, Enterprise Resource Planning, milik Unilever. Langkah 3, sistem Unilever menerima pesanan tersebut, secara otomatis memeriksa ketersediaan stok, dan jika semua sesuai, mengirimkan kembali dokumen konfirmasi pesanan dalam format EDI kepada Carrefour. Langkah 4, saat barang dikirim dari gudang Unilever, sistem mereka secara otomatis mengirimkan pemberitahuan pengiriman lanjutan, Advanced Shipping Notice, via EDI, yang memberitahu Carrefour barang apa saja yang sedang dalam perjalanan dan kapan perkiraan tibanya. Langkah 5, setelah itu, sistem akuntansi Unilever secara otomatis mengirimkan faktur, invoice,
elektronik via EDI ke sistem akuntansi Carrefour untuk diproses pembayarannya. Lihat perbedaannya, tidak ada kertas, tidak ada telepon, tidak ada pengetikan ulang. Prosesnya menjadi sangat cepat, sangat akurat, dan jauh lebih efisien. Ini memangkas biaya administrasi secara drastis dan memperkuat hubungan antara perusahaan dengan mitranya. Sekarang, apa kaitannya ini dengan riset bisnis? Sangat erat. Aliran data yang konstan dan otomatis antara mitra dagang ini menciptakan sebuah tambang emas data transaksional yang sangat kaya. Perusahaan bisa menganalisis data EDI ini untuk melakukan riset pada area-area krusial seperti optimalisasi rantai pasok, seberapa cepat pemasok merespons pesanan. Apakah ada keterlambatan pengiriman yang berpola? Pemasok mana yang paling andal? Manajemen inventaris, just in time. Dengan data penjualan yang dikirimkan secara real time dari retail ke produsen. Produsen bisa meramalkan permintaan dengan jauh lebih akurat dan hanya memproduksi barang sejumlah yang dibutuhkan, mengurangi biaya penyimpanan. Analisis kinerja pemasok, perusahaan bisa membuat dashboard untuk memantau kinerja setiap pemasok berdasarkan data EDI, seperti ketepatan waktu pengiriman dan akurasi pemenuhan pesanan. Jadi, EDI bukan hanya alat operasional untuk efisiensi. Ia adalah fondasi dari strategi bisnis berbasis data dalam manajemen rantai pasok dan menjadi sumber data primer yang sangat berharga untuk berbagai jenis riset bisnis. Kita sudah membahas sistem yang lebih tertutup seperti EDI yang menghubungkan beberapa perusahaan secara spesifik. Sekarang, mari kita bicarakan jaringan terbesar dari semua jaringan, sesuatu yang kita gunakan setiap hari sampai-sampai kita sering lupa betapa luar biasanya teknologi ini, internet. Pertanyaan di slide ini terdengar sangat mendasar. Apa sebenarnya internet itu? Kita semua tahu apa itu internet. Tapi bisakah kita menjelaskannya? Definisi formalnya adalah sebuah jaringan komputer di seluruh dunia yang memungkinkan pengguna mengakses informasi dari sumber-sumber yang jauh. Mari kita pecah definisi ini dengan sebuah analogi yang sederhana. Bayangkan seluruh dunia ini adalah sebuah kota raksasa. Di kota ini ada jutaan gedung, ada perpustakaan, toko, kantor, dan rumah. Setiap gedung ini berisi informasi atau layanan. Internet adalah sistem jalan raya super canggih yang menghubungkan semua gedung-gedung ini. Tanpa sistem jalan ini, sebuah perpustakaan megah di Jerman tidak akan bisa diakses oleh Anda yang berada di Bogor. Internet menyediakan infrastruktur global yang memungkinkan data, teks, gambar, video melaju dari satu titik di bumi ke titik lainnya dalam hitungan detik. Sekarang, mari kita lihat dua komponen kunci yang membuat sistem jalan raya ini berfungsi, yaitu host dan domain. Pertama, host. Definisinya adalah tempat di mana konten untuk sebuah situs web secara fisik berada dan diakses. Mari kita kembali ke analogi kota kita. Jika internet adalah sistem jalannya, maka host atau server hosting adalah tanah dan bangunan fisiknya. Ketika Universitas Bakri membuat sebuah website, semua file, teks, gambar, video, kode yang membentuk website tersebut harus disimpan di sebuah komputer yang sangat kuat yang menyala 24/7. Komputer inilah yang disebut host server. Jadi, host adalah rumah fisik bagi sebuah website. Tanpa host, website Anda tidak punya tempat untuk tinggal. Kedua, domain. Definisinya biasanya adalah nama perusahaan, institusi, atau organisasi yang diasosiasikan dengan sebuah komputer host. Jika host adalah tanah dan bangunannya, maka domain adalah alamat rumahnya yang mudah diingat. Bayangkan jika untuk pergi ke kampus kita, Anda harus menghafal koordinat GPS-nya, misalnya -6.595.038 106.81665. Pasti sangat sulit. Makanya kita punya alamat yang mudah diingat, Jalan Pakuan No.
1. Bogor. Begitu pula di internet. Setiap komputer host memiliki alamat numerik yang rumit yang disebut alamat IP, misalnya 172.217.194.102. Menghafal angka ini untuk setiap website tentu tidak mungkin. Nama domain seperti google.com, bakri.ac.id, atau tokopedia.com adalah alamat yang mudah dibaca dan diingat manusia yang menunjuk ke alamat IP yang rumit tersebut. Ketika Anda mengetik bakri.ac.id di browser Anda, sistem di internet secara otomatis menerjemahkannya menjadi alamat IP dari komputer host tempat website Universitas Bakri berada. Dan browser Anda akan langsung menuju ke rumah tersebut. Jadi, mari kita simpulkan bagaimana ketiganya bekerja sama. Internet adalah jaringan jalan raya global. Host adalah bangunan fisik, komputer server, di pinggir jalan raya itu, tempat semua konten website disimpan. Domain adalah alamat yang jelas dan mudah dibaca, misalnya www.namasitus.com yang tertempel di depan bangunan tersebut, sehingga semua orang bisa menemukannya dengan mudah. Ketiga elemen inilah yang menjadi fondasi dari World Wide Web yang kita kenal dan gunakan setiap hari untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan tentu saja untuk melakukan riset bisnis. Setelah kita memahami apa itu internet secara teknis sebagai jaringan global dengan host sebagai bangunan dan domain sebagai alamat. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling praktis untuk kita sebagai calon periset bisnis, bagaimana internet berguna dalam riset? Dulu, sebelum era internet, jika seorang periset di Bogor ingin mendapatkan data tentang pasar kopi di Brazil, bayangkan betapa sulitnya. Dia mungkin harus pergi ke Perpustakaan Nasional di Jakarta, berharap ada laporan internasional di sana. Mungkin dia harus mengirim surat fisik ke Asosiasi Kopi di Brazil dan menunggu berbulan-bulan untuk balasan. Prosesnya lambat, mahal, dan sangat terbatas. Hari ini, dengan internet, dunia riset telah berubah total. Internet telah mendemokratisasi akses terhadap informasi. Mari kita lihat dua kegunaan utamanya, seperti yang dijelaskan di slide ini. Kegunaan pertama, mengakses data yang tersedia, accessing available data. Poin pertama ini, memungkinkan akses instan dan mudah ke sejumlah besar informasi, adalah sebuah revolusi. Internet pada dasarnya adalah perpustakaan terbesar di dunia yang buka 24 jam sehari, dan Anda bisa mengunjunginya dari kamar kos Anda di Bogor. Coba kita pikirkan contoh konkret. Misalkan Anda sedang mengerjakan tugas riset tentang potensi pasar mobil listrik di Indonesia. Apa yang bisa Anda lakukan hanya dengan koneksi internet? Anda bisa mengakses data penjualan mobil dari situs Gaikindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Anda bisa membaca laporan tahunan dan presentasi investor dari perusahaan otomotif global seperti Tesla, Hyundai, atau Wuling. Anda bisa mencari artikel-artikel ilmiah di Google Scholar tentang adopsi kendaraan listrik di negara-negara berkembang. Anda bisa membaca berita dan analisis dari media bisnis seperti Kontan, Bisnis Indonesia, atau bahkan media internasional seperti Bloomberg dan Reuters tentang kebijakan pemerintah terkait insentif mobil listrik. Semua informasi sekunder ini, yang dulu membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk dikumpulkan, sekarang bisa Anda dapatkan dalam beberapa jam. Ini secara drastis mempercepat tahap awal dari setiap proses riset. Kegunaan kedua, mengumpulkan data baru, collecting data. Selain mengakses data yang sudah ada, internet juga menjadi platform yang luar biasa untuk mengumpulkan data primer atau data baru. Slide ini menyoroti dua cara utama. Kuesioner dapat dipasang di situs web, mengurangi biaya dan kesalahan. Ini adalah era survei online. Platform seperti Google Forms, SurveyMonkey,
atau Qualtrics memungkinkan kita membuat kuesioner yang canggih dan menyebarkannya ke ribuan responden dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan mencetak kuesioner kertas dan menyebarkannya secara langsung. Contoh lokal, bayangkan Anda adalah pemilik sebuah kafe baru di Jalan Pajajaran, Bogor. Anda ingin mengetahui persepsi mahasiswa IPB dan Pakuan tentang kafe Anda. Daripada berdiri di depan kampus membagikan selebaran, Anda bisa membuat survei online dan menyebarkannya melalui grup WhatsApp angkatan, media sosial, atau bahkan menggunakan iklan bertarget di Instagram yang hanya ditampilkan kepada pengguna di sekitar Bogor. Ini lebih cepat, lebih murah, dan data yang masuk sudah langsung dalam format digital, siap untuk dianalisis, sehingga mengurangi risiko kesalahan input data. Penggunaan oleh konsumen meninggalkan jejak yang dapat dilacak dan diamati. Ini adalah bagian yang paling kuat sekaligus paling menarik dari riset di era internet. Setiap tindakan yang kita lakukan secara online, setiap klik, setiap like, setiap pencarian di Google, setiap produk yang kita lihat di Tokopedia. Bahkan berapa lama kita menonton sebuah video di YouTube sebelum kita bosan, seperti yang terlihat pada gambar di slide ini, semua itu adalah data perilaku. Ini disebut passive data collection, karena pengguna tidak secara aktif memberikan data seperti saat mengisi survei. Perusahaan hanya mengamati jejak digital yang kita tinggalkan. Data inilah yang digunakan oleh platform seperti Shopee untuk merekomendasikan produk yang mungkin Anda sukai, atau oleh Netflix untuk memutuskan serial apa yang harus mereka produksi selanjutnya. Jadi, sebagai kesimpulan, internet telah mengubah riset bisnis dari aktivitas yang eksklusif dan mahal menjadi sesuatu yang jauh lebih aksesibel dan kuat. Ia berfungsi sebagai perpustakaan raksasa sekaligus laboratorium global untuk memahami perilaku manusia. Sebagai periset masa depan, penguasaan Anda dalam memanfaatkan internet untuk mengakses dan mengumpulkan data akan menjadi salah satu keahlian terpenting yang Anda miliki. Kita sudah sepakat bahwa internet adalah sebuah perpustakaan atau kota informasi global yang maha luas. Nah, jika kita berada di sebuah kota yang sangat besar, kita butuh dua hal untuk bisa berkeliling. Kita perlu tahu siapa yang memiliki gedung-gedung di sana. Dan kita butuh peta atau sistem navigasi untuk menemukan alamat yang tepat. Slide ini akan membahas persis tentang itu. Bagaimana cara kita bernavigasi di internet? Mari kita lihat komponen pertama, content providers atau penyedia konten. Siapa mereka? Definisinya sederhana, pihak-pihak yang menyediakan informasi di World Wide Web. Mereka adalah pemilik gedung dalam analogi kota kita. Mereka adalah para penulis, penerbit, dan arsitek dari semua konten yang kita konsumsi. Ketika Anda membaca berita tentang perkembangan terbaru di Bogor, Anda sedang mengakses konten dari konten provider seperti Radar Bogor atau Detik.com. Ketika Anda menonton video tutorial memasak, Anda mengakses konten dari konten provider individual seperti seorang food vlogger di YouTube. Bahkan, ketika Universitas Bakri mengunggah jadwal kuliah di situsnya, pada saat itu universitas kita sedang bertindak sebagai content provider. Jadi, content provider adalah sumber dari semua informasi. Tanpa mereka, internet hanyalah sebuah jalan raya kosong tanpa tujuan. Sekarang, setiap konten yang mereka buat tentu punya alamat spesifik. Inilah yang kita sebut Uniform Resource Locator, URL. URL adalah alamat situs web yang dikenali oleh browser. Ini lebih dari sekadar nama domain. Jika domain bakri.ac.id adalah alamat kampus kita secara umum, maka URL adalah alamat yang jauh lebih spesifik hingga ke ruang kelas atau bahkan kursi tertentu. Misalnya, URL bakri.ac.id/akademik/jadwal tanda hubung kuliah.pdf. Alamat ini tidak hanya membawa Anda ke kampus,
tapi langsung membawa Anda ke dokumen spesifik jadwalkuliah.pdf yang ada di dalam folder akademik. URL memastikan bahwa dari miliaran halaman di internet, Anda bisa menunjuk ke satu halaman yang tepat. Sekarang, masalahnya adalah ada miliaran URL di luar sana. Tentu kita tidak mungkin menghafal semuanya. Disinilah alat navigasi terpenting kita berperan, search engines atau mesin pencari. Mesin pencari adalah direktori terkomputerisasi yang digunakan untuk mencari di World Wide Web. Mereka adalah pustakawan super atau GPS canggih untuk seluruh internet. Anda tidak perlu tahu alamat spesifiknya, Anda cukup memberitahu mereka apa yang ingin Anda cari. Slide ini menyebutkan beberapa contoh Yahoo, Google, dan Hotbot. Bagi generasi Anda, Google mungkin satu-satunya yang sangat familiar. Tapi penting untuk tahu sejarahnya. Dulu, di awal era internet, Yahoo adalah rajanya. Ia berfungsi lebih seperti direktori atau buku kuning yang mengkategorikan situs-situs. Hotbot juga sempat populer, tapi kemudian Google datang dengan pendekatan yang revolusioner. Pendekatan revolusioner itu adalah keyword search atau pencarian kata kunci, yang sekarang menjadi standar. Bagaimana cara kerjanya? Pencarian kata kunci terjadi saat mesin pencari menjelajahi jutaan halaman web untuk mencari dokumen yang mengandung kata kunci tersebut. Mari kita lihat proses di baliknya. Ketika Anda mengetik, misalnya, syarat skripsi Universitas Bakri di kotak pencarian Google dan menekan Enter. Ini yang terjadi dalam sepersekian detik. Anda tidak sedang mencari di internet secara live. Anda sedang mencari di dalam indeks raksasa milik Google, yang merupakan salinan dari triliunan halaman web yang telah di-scan dan diorganisir oleh robot Google sebelumnya. Google kemudian mencocokkan kata kunci Anda dengan semua halaman di dalam indeksnya. Bagian paling jeniusnya adalah, Google tidak hanya menampilkan semua halaman yang mengandung kata-kata itu. Google menggunakan algoritma yang sangat kompleks untuk meranking hasilnya. Halaman yang paling relevan, paling terpercaya, dan paling banyak dirujuk oleh situs lain akan muncul di urutan paling atas. Oleh karena itu, sebagai seorang periset, kemampuan Anda untuk memilih kata kunci yang tepat adalah sebuah seni. Mencari ekonomi akan memberikan hasil yang terlalu luas. Tapi mencari dampak inflasi terhadap UMKM di Bogor tahun 2025 akan memberikan hasil yang jauh lebih spesifik dan relevan. Menguasai seni navigasi internet ini adalah langkah pertama untuk menjadi seorang periset yang efisien dan efektif di abad ke-21. Sekarang, kita akan melihat salah satu karakteristik paling fundamental yang membuat internet begitu revolusioner, yaitu sifatnya sebagai media interaktif medium. Mari kita definisikan terlebih dahulu. Media interaktif adalah sebuah medium seperti internet, yang dapat digunakan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna lain. Coba kita bandingkan sejenak dengan media tradisional. Ketika Anda menonton berita di TV atau membaca koran, komunikasinya bersifat satu arah. Reporter berbicara kepada Anda. Anda tidak bisa langsung berdebat dengan pembawa berita atau memberikan masukan kepada editor koran saat itu juga. Anda adalah audiens yang pasif. Internet, di sisi lain, mengubah total dinamika ini. Komunikasinya bersifat dua arah atau bahkan multi arah. Ketika sebuah brand seperti Eiger memposting foto produk baru di Instagram, apa yang terjadi? Anda bisa langsung memberikan like, menulis komentar, bertanya tentang harga, atau bahkan mengkritik desainnya. Teman Anda bisa membalas komentar Anda, dan admin Eiger bisa langsung menjawab pertanyaan Anda. Terjadi sebuah percakapan. Anda bukan lagi audiens yang pasif, Anda adalah partisipan aktif. Media sosial, forum online, kolom ulasan di Tokopedia, bahkan sesi live shopping di TikTok.
Semua ini adalah manifestasi dari internet sebagai media interaktif. Kemampuan untuk berinteraksi inilah yang memberikan kekuatan luar biasa bagi periset bisnis, karena kita bisa menguping dan berpartisipasi dalam jutaan percakapan yang terjadi tentang brand kita, kompetitor kita, dan industri kita setiap hari. Kemampuan untuk menguping secara strategis inilah yang membawa kita ke konsep kedua di slide ini. Environmental scanning. Apa itu environmental scanning? Definisinya adalah semua kegiatan pengumpulan informasi yang dirancang untuk mendeteksi perubahan di lingkungan operasional eksternal perusahaan. Bayangkan Anda adalah kapten sebuah kapal selam. Anda tidak bisa melihat apa yang terjadi di permukaan laut. Apa yang Anda gunakan? Anda menggunakan periskop atau sonar untuk terus-menerus memindai lingkungan sekitar Anda, mendeteksi kapal lain, perubahan cuaca, atau potensi bahaya. Environmental scanning adalah periskop atau radar bagi sebuah perusahaan. Perusahaan tidak bisa hidup di dalam gelembung. Mereka harus terus-menerus waspada terhadap perubahan di luar sana yang bisa mempengaruhi bisnis mereka. Perubahan apa saja? Perubahan tren konsumen. Apakah orang-orang di Bogor tiba-tiba lebih peduli pada kopi specialty daripada es kopi susu gula aren? Tindakan kompetitor. Apakah ada kafe baru yang buka di dekat kampus dengan harga yang jauh lebih murah? Perubahan teknologi. Apakah ada teknologi mesin kopi baru yang bisa membuat kopi lebih cepat dan lebih enak? Perubahan regulasi pemerintah. Apakah pemerintah Kota Bogor akan memberlakukan aturan baru tentang jam buka kafe? Perubahan ekonomi. Apakah kenaikan inflasi membuat daya beli mahasiswa menurun? Bagaimana cara melakukan environmental scanning di era sekarang? Jawabannya adalah dengan menggunakan internet sebagai media interaktif. Manajer bisa memantau hashtag di Twitter untuk melihat apa yang sedang tren, bergabung dengan grup Facebook komunitas kuliner Bogor untuk mendengar apa yang dibicarakan pelanggan. Menggunakan Google Alerts untuk mendapatkan notifikasi setiap kali nama kompetitornya muncul di berita, dan membaca ulasan di Google Maps untuk mendeteksi keluhan pelanggan secara dini. Jadi, kedua konsep ini sangat erat kaitannya. Internet sebagai media interaktif menyediakan platform dan data percakapan. Environmental scanning adalah proses strategis untuk memantau dan menganalisis percakapan tersebut guna mendeteksi peluang dan ancaman bagi perusahaan. Manajer yang gagal melakukan environmental scanning secara rutin sama seperti kapten kapal yang berlayar dengan mata tertutup. Konsep inti dari teknologi informasi di era internet yaitu pull technology dan push technology. Dua istilah ini mungkin terdengar teknis, tapi percayalah, ini adalah sesuatu yang Anda alami puluhan, bahkan ratusan kali setiap hari. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, pull technology, teknologi tarik. Definisinya adalah, konsumen meminta informasi dari sebuah halaman web, dan browser kemudian menentukan responsnya. Kata kuncinya di sini adalah konsumen meminta. Dalam model ini, Anda sebagai pengguna memegang kendali penuh. Anda yang berinisiatif. Anda yang secara aktif menarik, pull, informasi yang Anda inginkan dari lautan internet. Analogi sederhananya adalah seperti Anda pergi ke perpustakaan Kota Bogor. Anda tidak diam saja dan menunggu buku datang kepada Anda. Anda aktif berjalan kerak, mencari buku tentang manajemen strategis, mengambilnya, dan membawanya ke meja baca. Anda yang memulai interaksi. Contoh-contoh dari pull teknologi adalah aktivitas internet yang paling umum kita lakukan ketika Anda membuka browser dan mengetik google.com lalu mencari jadwal KRL Bogor Jakarta terbaru. Anda sedang melakukan pull. Anda meminta informasi spesifik. Ketika Anda membuka aplikasi Gojek dan mengetik soto kuning Pak Yusuf, Anda sedang menarik data tentang menu dan lokasi restoran tersebut. Ketika Anda mengunjungi situs berita seperti kompas.com dan mengklik sebuah artikel utama,
Anda secara sadar meminta untuk membaca konten artikel tersebut. Jadi, pada intinya, pool teknologi digerakkan oleh pengguna. Anda bertanya, internet menjawab. Ini adalah model interaksi yang klasik dan fundamental. Kedua, push teknologi, teknologi dorong. Nah, ini adalah kebalikannya. Dan disinilah dunia marketing dan personalisasi modern benar-benar bersinar. Definisinya adalah mengirim data ke komputer pengguna tanpa permintaan dibuat. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini seperti spam? Tidak juga. Teknologi ini bekerja menggunakan software yang cerdas untuk menebak informasi apa yang mungkin menarik bagi Anda. Berdasarkan pola perilaku Anda di masa lalu. Jika pull teknologi seperti Anda pergi ke perpustakaan, maka push teknologi adalah seperti seorang pustakawan yang sangat mengenal Anda. Dia sudah tahu Anda suka novel fiksi ilmiah. Jadi, ketika ada buku fiksi ilmiah baru datang, tanpa Anda minta, sang pustakawan langsung menaruh buku itu di meja Anda sambil berkata, "Saya pikir Anda akan suka ini." Informasi didorong, pusat, kepada Anda secara proaktif. Contoh-contoh push teknologi sangat banyak di sekitar kita. Seringkali kita tidak menyadarinya, notifikasi di HP Anda, ketika aplikasi Shopee atau Tokopedia mengirimkan notifikasi flash sale. Headphone yang Anda lihat kemarin diskon 50%, itu adalah push teknologi. Anda tidak sedang membuka aplikasi atau meminta info itu, tapi sistem mereka menebak Anda tertarik dan mendorong informasi itu kepada Anda. Rekomendasi konten, halaman, for you, di TikTok atau feed Instagram Reels adalah contoh paling canggih dari push teknologi. Algoritma mereka terus-menerus mempelajari video seperti apa yang Anda sukai, berapa lama Anda menontonnya, dan kemudian secara proaktif mendorong video-video baru yang mereka prediksi akan membuat Anda terus scrolling. Email marketing, ketika Anda menerima email dari Traveloka tentang promo tiket pesawat ke Bali menjelang liburan, itu adalah push teknologi. Mereka mendorong penawaran berdasarkan riwayat pencarian atau pembelian Anda sebelumnya. Dari sudut pandang riset bisnis, kedua teknologi ini adalah sumber data yang sangat berharga. Data pool, seperti kata kunci pencarian, memberitahu kita apa yang secara aktif dicari oleh konsumen. Ini adalah cerminan dari niat, intent. Sementara itu, efektivitas dari teknologi push, misalnya, seberapa banyak orang yang mengklik notifikasi, memberitahu kita seberapa baik kita dalam memprediksi kebutuhan konsumen. Keseimbangan antara melayani permintaan yang ada, pull, dan menciptakan permintaan baru, push, adalah inti dari strategi digital modern. Mari kita lihat eksibit 2.5. Saya yakin banyak dari Anda yang melihat gambar ini dan mungkin sedikit tertawa atau merasa aneh. Pak, ini Google zaman kapan? Kenapa tampilannya sangat jadul? Anda benar sekali. Gambar ini sengaja ditampilkan bukan karena teknologinya canggih, tapi justru karena nilai historis dan strategisnya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah tangkapan layar dari browser Microsoft Internet Explorer yang hari ini sudah menjadi bagian dari sejarah. Dan ini adalah halaman layanan Google dari era tersebut. Apa yang bisa kita pelajari dari artefak digital ini sebagai seorang periset bisnis? Pertama, ini menunjukkan evolusi Google dari sebuah mesin pencari menjadi sebuah ekosistem informasi. Di masa ini, Google masih secara eksplisit mendaftar semua layanannya sebagai directory, ada Google Alerts, Answers, Blog Search, Catalogs, dan seterusnya. Hari ini, banyak dari layanan ini sudah terintegrasi begitu mulus ke dalam halaman hasil pencarian utama, sehingga kita bahkan tidak menyadarinya sebagai produk terpisah. Kedua, dan ini yang paling penting untuk kita, halaman ini adalah sebuah peta harta karun bagi seorang periset. Di balik kotak pencarian yang sederhana, Google menyediakan serangkaian alat riset yang sangat canggih, dan banyak di antaranya masih relevan hingga hari ini.
tanggal 15 Oktober tahun 2025. Mari kita bedah beberapa di antaranya dari perspektif seorang periset di Bogor, Google Scholar. Lihat, ada layanan Scholar. Ini adalah alat paling kuat untuk Anda saat mengerjakan skripsi nanti. Saat Anda butuh jurnal ilmiah atau literatur akademis tentang, katakanlah, strategi pemasaran agrowisata di puncak, Anda tidak mencarinya di Google biasa. Anda pergi ke Google Scholar untuk mendapatkan sumber-sumber yang kredibel dan sudah melalui peer review. Google News, ada juga layanan News. Ini adalah alat utama untuk environmental scanning. Bayangkan Anda bekerja untuk Kopinako. Anda bisa menggunakan Google News untuk memantau semua berita terkait industri kopi Bogor, peraturan kafe baru, atau bahkan berita tentang pembukaan cabang kompetitor. Google Alerts, ini adalah bentuk push teknologi yang sudah kita bahas. Anda bisa mengatur alerts untuk kata kunci tertentu, misalnya nama brand Anda atau nama kompetitor. Setiap kali ada artikel berita atau blog baru yang menyebut kata kunci itu di internet, Google akan secara proaktif mendorong email notifikasi kepada Anda. Anda tidak perlu mencari informasinya yang akan mendatangi Anda. Frugal, Catalogs, dulu ada layanan bernama Frugal, yang kemudian menjadi Google Shopping, dan Catalogs. Ini adalah cikal bakal dari riset e-commerce. Dari sini, seorang periset bisa membandingkan harga produk, melihat variasi produk yang ditawarkan oleh berbagai penjual, dan menganalisis strategi penetapan harga kompetitor secara langsung. Jadi, apa pelajaran utamanya? Slide ini mengajarkan kita bahwa untuk melakukan riset yang mendalam, kita tidak bisa hanya mengandalkan kotak pencarian utama. Kita harus menjadi pengguna yang cerdas dan tahu alat-alat spesifik apa yang tersedia di dalam ekosistem ini. Gambar jadul ini adalah pengingat bahwa fondasi dari alat-alat riset digital yang canggih saat ini sudah dibangun sejak lama. Dan tugas kita adalah memanfaatkannya secara maksimal. Ini menunjukkan bahwa di balik pool teknologi yang sederhana, mengetik kata kunci. Google juga menyediakan berbagai layanan untuk analisis yang lebih dalam dan bahkan push teknologi untuk pemantauan proaktif. Mari kita lihat lebih jauh teknologi di balik personalisasi ini di slide berikutnya. Kita baru saja membahas bagaimana informasi bisa ditarik, pull, oleh kita, atau didorong, push, kepada kita. Sekarang, mari kita lihat dua mesin utama yang bekerja di belakang layar untuk membuat push teknologi menjadi semakin cerdas dan personal. Mereka adalah Smart Agent Software dan Cookies. Pertama, Smart Agent Software, perangkat lunak agen cerdas. Mari kita lihat definisinya. Perangkat lunak yang mampu mempelajari preferensi pengguna internet dan secara otomatis mencari informasi serta mendistribusikannya ke komputer pengguna. Jika push teknologi yang kita bahas tadi, seperti seorang pustakawan yang merekomendasikan buku baru, maka Smart Agent adalah asisten pribadi super cerdas yang mengikuti Anda 24/7. Dia tidak hanya tahu buku apa yang Anda suka, tapi dia juga mempelajari kebiasaan Anda, konteks Anda, dan mencoba mengantisipasi kebutuhan Anda bahkan sebelum Anda menyadarinya. Analogi terbaiknya adalah seperti ini, bayangkan Anda memiliki asisten pribadi di Bogor. Asisten ini tahu Anda selalu minum kopi di Kopinako setiap Rabu sore, tahu Anda suka musik indie, dan tahu Anda sering terjebak macet di Jalan Pajajaran. Suatu hari, pada hari Rabu pukul 3 sore, asisten ini mengirim pesan, "Pak, Bu, Jalan Pajajaran sedang macet total karena ada perbaikan jalan. Saya sarankan lewat Jalan Sancang saja." "Oh ya, di dekat sana ada kafe baru namanya Senja di Kala Kopi yang sedang memutar playlist indie dan ada diskon 20%. Mau saya pesankan tempat?" Lihat. Asisten ini tidak hanya mendorong informasi, tapi dia belajar mengkombinasikan berbagai data, lokasi Anda, preferensi musik,
jadwal rutin, dan memberikan rekomendasi proaktif yang sangat relevan. Itulah yang dilakukan oleh Smart Agent Software di dunia digital. Contoh nyata dari teknologi ini adalah algoritma canggih seperti Discover Weekly di Spotify setiap hari Senin. Spotify tidak hanya mendorong lagu baru, tapi ia membuatkan sebuah playlist utuh yang dikurasi secara personal, berdasarkan riwayat mendengarkan Anda, lagu apa yang Anda skip, dan bahkan lagu apa yang disukai oleh pengguna lain dengan selera musik yang mirip dengan Anda. Google Assistant atau Siri, ketika Anda akan berangkat kerja, Google Assistant di HP Anda mungkin akan secara proaktif menampilkan notifikasi, waktu tempuh ke kantor 45 menit. Lebih lama 15 menit dari biasanya karena ada kepadatan di tol Jagorawi. Dia belajar pola perjalanan rutin Anda dan secara otomatis mencari informasi relevan tanpa Anda minta. Kedua, cookies, kue digital. Sekarang, bagaimana semua software cerdas ini bisa mempelajari preferensi kita? Salah satu alat utamanya adalah sesuatu yang disebut cookies. Definisinya, file komputer kecil yang merekam riwayat penggunaan web seorang pengguna. Jangan bayangkan ini seperti kue yang bisa dimakan. Bayangkan cookies seperti sebuah tanda pengenal atau name tag kecil yang ditempelkan di baju browser Anda oleh setiap situs web yang Anda kunjungi. Tanda pengenal ini tidak berisi nama atau alamat pribadi Anda, tapi berisi sebuah kode unik. Apa fungsi tanda pengenal ini? Untuk mengingat Anda saat Anda login ke email atau e-commerce dan mencentang kotak "Ingat saya", itu adalah cookie yang bekerja. Jadi saat Anda kembali besok, situs itu melihat cookie di browser Anda, mengenali Anda, dan Anda tidak perlu login lagi. Untuk mengingat preferensi Anda, saat Anda memasukkan barang ke keranjang belanja di Tokopedia tapi belum membayarnya, lalu Anda menutup browser. Ajaibnya, besok saat Anda kembali, barang itu masih ada di keranjang. Itu juga berkat cookie yang menyimpan informasi tersebut. Untuk melacak jejak Anda, nah, ini yang paling relevan untuk riset bisnis. Cookie merekam halaman apa saja yang Anda kunjungi di sebuah situs, produk apa saja yang Anda klik, berapa lama Anda melihatnya. Pernahkah Anda mengalami ini? Anda baru saja mencari informasi tentang sepatu lari di Google. Tiba-tiba, saat Anda membuka Instagram, Facebook, atau bahkan situs berita, iklan yang muncul adalah iklan sepatu lari dari berbagai merek. Seolah-olah iklan itu mengikuti Anda. Itu bukan sihir. Itu adalah hasil kerja cookies, khususnya third-party cookies, yang memungkinkan para pengiklan tahu apa yang baru saja Anda minati dan kemudian menargetkan iklan yang relevan kepada Anda di seluruh web. Jadi, sebagai kesimpulan, Smart Agents adalah otak yang menganalisis dan membuat prediksi cerdas. Sementara cookies adalah salah satu mata-mata utama yang mengumpulkan data mentah tentang perilaku kita untuk diolah oleh otak tersebut. Kombinasi keduanya adalah fondasi dari ekonomi internet personalisasi yang kita alami hari ini. Internet adalah ruang publik digital kita. Sekarang, mari kita beralih dari ruang publik ke ruang privat. Mari kita bicarakan tentang intranet. Apa itu intranet? Definisinya adalah jaringan data privat milik sebuah perusahaan yang menggunakan standar dan teknologi internet. Ini adalah poin yang sangat penting. Intranet menggunakan teknologi yang sama persis dengan internet. Anda mungkin masih akan menggunakan browser seperti Chrome, mengklik tautan, dan melihat halaman web. Tapi, perbedaannya sangat fundamental. Jika internet adalah kota metropolitan global yang bisa dimasuki siapa saja, maka intranet adalah sebuah gedung perkantoran atau sebuah kompleks perumahan pribadi yang sangat aman dan eksklusif. Di dalam gedung ini, perusahaan menempatkan semua informasi internalnya yang sensitif dan penting. Seperti yang disebutkan di slide,
dalam organisasi tersebut. Siapa yang bisa masuk ke gedung ini? Hanya karyawan atau orang-orang tertentu yang diberi kartu akses khusus. Mari kita buat lebih konkret dengan contoh di lingkungan kita, di Universitas Buckley. Sistem informasi mahasiswa di mana Anda bisa melihat nilai, KHS, mendaftar mata kuliah, KRS, atau melihat pengumuman internal dari rektorat, itu adalah bentuk dari intranet. Informasi itu sangat penting bagi Anda sebagai mahasiswa, tapi tidak untuk konsumsi publik. Di perusahaan, bayangkan Anda bekerja di PT Unilever Indonesia di BSD. Intranet mereka mungkin berisi data penjualan internal, dashboard yang menunjukkan kinerja penjualan sabun Lifebuoy di setiap provinsi yang diperbarui setiap hari. Kebijakan SDM, prosedur pengajuan cuti, detail asuransi kesehatan, dan buku panduan karyawan. Materi pelatihan, video-video training internal untuk tim penjualan atau modul e-learning tentang produk baru. Forum diskusi internal, tempat para insinyur dari berbagai pabrik bisa berdiskusi tentang cara meningkatkan efisiensi mesin. Semua informasi ini sangat berharga dan rahasia. Anda tentu tidak ingin strategi penjualan internal Anda bocor ke kompetitor seperti P dan G, bukan? Disinilah peran penjaga gerbang menjadi sangat vital. Penjaga gerbang itu adalah firewall. Definisi firewall adalah perangkat lunak keamanan yang dipasang untuk membatasi akses hanya kepada orang-orang yang berwenang untuk memasuki sebuah intranet. Kembali ke analogi gedung perkantoran kita. Firewall adalah pos satpam, gerbang otomatis, dan sistem kartu akses yang ada di lobi depan. Tugasnya sangat jelas, memeriksa kartu identitas setiap orang yang mencoba masuk. Jika Anda adalah karyawan yang sah dan memiliki username serta password yang benar, gerbang akan terbuka. Jika Anda orang luar atau bahkan hacker yang mencoba masuk tanpa izin, firewall akan dengan tegas memblokir Anda. Dari sudut pandang riset bisnis, intranet adalah sebuah harta karun berupa data sekunder internal. Saat Anda bekerja di sebuah perusahaan dan ditugaskan melakukan riset, langkah pertama Anda seringkali bukan pergi ke Google, internet, tapi masuk ke dalam intranet perusahaan untuk melihat laporan-laporan riset sebelumnya, data penjualan historis, atau hasil survei kepuasan karyawan yang sudah pernah dilakukan. Dan firewall adalah teknologi yang memastikan bahwa harta karun informasi ini tetap aman dan terjaga kerahasiaannya. Jadi, sebagai kesimpulan, internet menghubungkan perusahaan dengan dunia luar. Sebaliknya, intranet menghubungkan orang-orang dan informasi di dalam perusahaan itu sendiri. Dan firewall adalah tembok digital yang memisahkan keduanya, memastikan bahwa informasi yang privat tetap privat. Sebagai penutup bab ini, saya ingin memperkenalkan Anda pada sebuah konsep yang mungkin baru bagi sebagian besar dari Anda, yaitu internet. Mendengar namanya, mungkin Anda berpikir, apakah ini versi baru dari internet? Apakah nanti akan ada update di HP saya menjadi internet? Jawabannya adalah tidak. Ini adalah kesalahpahaman yang umum. Internet bukanlah pengganti dari internet publik yang kita gunakan sehari-hari untuk browsing Instagram, memesan Gojek, atau menonton YouTube. Lalu, apa sebenarnya internet ini? Mari kita lihat definisinya. Ini adalah sebuah upaya kolaboratif yang melibatkan sekitar 250 universitas, entitas pemerintah, termasuk militer, dan organisasi korporat di Amerika Serikat. Analogi terbaik untuk memahaminya adalah seperti ini, jika internet yang kita gunakan setiap hari adalah sistem jalan raya publik. Dengan segala macam kendaraan, dari sepeda motor hingga truk tronton, dengan kemacetan, billboard iklan, dan kadang jalan yang berlubang.
maka internet adalah sebuah sirkuit balap Formula 1 pribadi yang sangat canggih. Siapa yang boleh masuk ke sirkuit ini? Seperti yang disebutkan di poin kedua, penggunanya terbatas pada organisasi yang berafiliasi. Ini adalah jaringan eksklusif. Anda tidak bisa menggunakannya dari rumah Anda di Bogor. Hanya para periset, ilmuwan, dan akademisi dari universitas-universitas anggota seperti Stanford, MIT, atau lembaga penelitian pemerintah yang bisa mengaksesnya. Mengapa mereka membangun sirkuit pribadi ini? Jawabannya ada di poin ketiga. Harapannya adalah untuk menciptakan kembali sebagian dari semangat kerjasama yang melahirkan internet pada awalnya. Ingat, cikal bakal internet, ARPANET, diciptakan oleh militer dan akademisi bukan untuk tujuan komersial, melainkan untuk kolaborasi dan penelitian. Seiring waktu, internet publik menjadi sangat komersial dan padat. Internet adalah upaya untuk kembali ke akar tersebut, menciptakan sebuah ruang super cepat dan bebas hambatan, yang didedikasikan murni untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, apa yang mereka lakukan di sirkuit ini? Poin terakhir memberikan beberapa contoh, multimodal akses dan wireless technologies. Disinilah para insinyur menguji teknologi jaringan masa depan. Mereka mungkin sedang melakukan eksperimen telemedicine di mana seorang dokter bedah di satu kota bisa mengendalikan lengan robot untuk mengoperasi pasien di kota lain secara real time dengan gambar. Resolusi sangat tinggi dan tanpa jeda, lag. Hal ini membutuhkan kecepatan dan stabilitas jaringan yang mustahil dicapai di internet publik. Building Global Trading Mechanisms, para ekonom dan ilmuwan komputer mungkin menggunakan jaringan ini untuk menjalankan simulasi pasar keuangan global yang sangat kompleks, yang melibatkan pemrosesan data dalam jumlah masif, petabyte, dalam hitungan detik untuk memprediksi krisis ekonomi. Meskipun internet adalah inisiatif yang berbasis di AS, semangatnya bersifat global. Di Indonesia, kita juga memiliki jaringan serupa yang disebut IDREN atau Indonesia Research and Education Network, yang menghubungkan berbagai universitas dan lembaga penelitian di seluruh Nusantara untuk tujuan kolaborasi riset. Jadi, sebagai kesimpulan, internet adalah laboratorium, tempat teknologi internet masa depan sedang diuji coba dan dikembangkan. Apa yang menjadi eksperimen di internet hari ini, mungkin akan menjadi fitur standar di internet publik yang kita gunakan 5 atau 10 tahun dari sekarang, pada tahun 2030 atau 2035. Ini adalah pandangan sekilas kita ke masa depan.